Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita melanjutkan ya, apa namanya, praktikum kita kemarin gitu ya, yaitu teman-teman, harapan Bapak bisa membuat database ya di dalam exam kemarin. Nah, jadi kita lanjut pada pertemuan hari ini, nanti kita coba masuk lagi ke dalam layar hitam ya, atau di CMD. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan eh, program yang kemarin ya, membuat tabel nanti rencana kita hari ini dalam pembelajaran praktikum hari ini. Baik, nah di sini saya sudah masuk ke layar hitam ya. Pastikan apa namanya, di dalam examnya jalankan dulu Apache dan MySQL-nya. Jangan lupa ya. Kalau teman-teman tidak start, nanti dia tidak bisa dijalankan seperti itu. Baik, ini saya akan coba memulai lagi ya. Nah, seperti yang saya bilang, karena exam saya berada di partisi D, maka saya tidak bisa membuat database atau membuat tabelnya di dalam partisi C. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Sama seperti sebelumnya. Nah, ingat di dalam, kalau teman-teman sudah keluar ya di dalam apa namanya, di dalam layar hitam ini, pastikan nanti banyak yang perlu teman-teman perhatikan lagi untuk memulainya. Nah, seperti ini tidak ada eh, tulisan-tulisan ataupun apa namanya, chat yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Hanya karena layarnya sih ya seperti ini gitu ya, tidak ada pemberitahuan apapun. Nah, makanya kita harus menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam MySQL itu sendiri. Oke, saya coba mulai ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sama seperti kemarin, kita masuk dulu ke dalam directory examnya. Masih ingat ya caranya? Ini saya coba login dulu sampai welcome MariaDB ya. cd mysql, kemudian cd bin, kemudian mysql min u spasi root. Nah, kemudian enter. Oke, ini ada sedikit. Oh, oke, ada ketinggalan lagi ya. Sorry, Bapak. Ada ketinggalan di bagian sini nih. Ketinggalan huruf L-nya. Oke, saya coba lagi. MySQL min u spasi root. Oke, ini kayaknya sudah benar. Nah, di sini sudah benar ya. Nanti tulisannya, kalau dia bilang welcome to the MariaDB, nah berarti kita sudah bisa berinteraksi dengan database. Ingat seperti kemarin, perintahnya harus lihat dulu nih, database-nya apa aja yang ada di dalam sini. Show databases. Nah, kemarin Bapak membuat database yang namanya database penjualan ya. Berarti saya harus menggunakannya. Menggunakan perintah use penjualan. Dengan titik koma. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam database penjualan. Dari mana Bapak tahu dia masuk, yaitu dia sudah masuk ke dalam folder ini. Nah, kemudian eh kalau teman-teman misalnya pernah membuat tabel di dalam database tersebut, nah maka teman-teman bisa menggunakan perintah show tables. Nah, di sini kebetulan Bapak belum pernah membuat tabel yang ada di dalam database penjualan. Nah, artinya kita harus membuat dulu. Nah, itu dengan menggunakan perintah create table ya. Ini saya mau membuat tabel create table, kalau di sini penjualan berarti pembeli gitu ya.
Oke, nanti saya coba sambil jelaskan ya, sambil mengetik sambil saya jelaskan seperti itu. Nah, di sini kita membuat tabel dengan menggunakan perintah create table. Kemudian sebutkan nama tabelnya apa. Nah, ketika sampai sini kemudian tekan enter. Sekarang teman-teman pikirkan sebuah atribut ya, atribut yang ada dalam entitas pembelian ini. Entitas pembeli, sorry. Nah, berarti atribut yang pertama itu harus identik dengan atribut yang memiliki nilai primary key atau kunci utama. Primary key itu tujuannya untuk apa namanya? Seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya. Nah, dia adalah kunci utama dalam sebuah basis data atau dalam sebuah tabel. Tanpa primary key, maka pemanggilan sebuah data tidak bisa akurat seperti itu ya. Contoh-contohnya sudah Bapak jelaskan kemarin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lupa, bisa buka lagi ya pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah Bapak terangkan atau Bapak jelaskan. Nah, di sini ID pelanggan, ID pembeli lah gitu ya, ID pembeli. Nah, di sini setelah kita menentukan atributnya yang pertama, kemudian sebutkan tipe datanya. Dia menggunakan tipe data apa gitu ya. Di sini saya menggunakan tipe data varchar. Coba 20. Kemudian diakhiri koma, dan enter lagi. Kemudian sebutkan nama atribut berikutnya, yaitu nama. Jadi saya menggunakan varchar lagi. Ini mestinya 30. Nanti saya jelaskan 20, 30 itu apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian ada NOP atau nomor HP ya. Di sini saya coba lagi tambah atribut baru namanya alamat. Nah, yang terakhir, tunjuk primary key-nya. Nah, kalau di sini dibilang query oke, nah maka tabel ini sudah selesai dibuat ya. Nah, yaitu nanti teman-teman bisa dipergunakan gitu di dalam database kita. Nah, di sini saya ingin jelaskan dulu. Di sini ada varchar, varchar integer, varchar. Masih ingat ya dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman penggunaan sebuah tipe data sesuai kebutuhan data yang diperlukan ataupun yang diinginkan. Apabila teman-teman ingin menangkap gabungan gitu ya datanya antara angka sama huruf, gunakanlah tipe data varchar gitu ya. Kalau pengen eh, menangkap datanya hanya huruf, nah berarti teman-teman memilih tipe data char seperti itu ya. Apabila hanya ingin menangkap data angka, nah jadi teman-teman gunakanlah tipe data integer. Seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Atau waktu teman-teman masih semester 1 ya, mudah-mudahan masih ingat seperti itu. Nah, di sini ada 30, 12, 50. Nah, di sini 30 itu merupakan jumlah karakter yang akan ditangkap data tersebut. Contoh, misalnya kalau kamu pasang di sini angka 3, ketika kamu menangkap atau menulis kata Budi, nah Budi itu terdiri dari 4 karakter ya, Bu, D, I, D, gitu ya. Ada 4. Nah, maka data tadi tidak bisa ditangkap karena kamu sudah menentukan eh, lebarnya atau panjangnya adalah 3 ya karakter yang ditangkap. Sedangkan data yang masuk adalah 4. Nah, jadi seperti itu logikanya. Sama ya, 12, 50 seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir adalah tunjuk primary key-nya atau kunci utama dalam tabel ini apa gitu ya, atributnya apa. Nah, di sini saya menunjuk primary key-nya adalah ID pembeli, yaitu dia menggunakan tipe data varchar, ukurannya adalah 20 seperti itu. Nah, di sini berikut perintah untuk menunjukkan struktur dari tabel yang kita buat dengan menggunakan perintah dash ya, dash pembeli. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya struktur yang ada di dalam tabel pembeli tadi. Di sini ada 4 atribut, ada atribut ID pembeli, nama, nope, alamat, dan mereka 4 atribut ini berada di dalam tabel yang sama, yaitu tabel pembeli seperti itu. Baik, mungkin itu aja dari Bapak. Silakan dipelajari dulu, buatlah satu tabel ya untuk teman-teman belajar. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.